Selamat siang anak-anak semuanya. Hari ini merupakan hari kedua MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah, yang mana yang Pak bawakan hari ini adalah bagaimana organisasi OSIS, atau yang singkatannya itu adalah organisasi siswa intrasekolah. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, sekalipun kita ini dalam posisi berjauhan, tetapi dalam hati kita tetap aja dekat, karena kita nanti berkumpul dalam satu atap, yaitu di SMP 1 Busumbiu. Anak-anak semuanya, organisasi siswa intrasekolah itu merupakan organisasi resmi yang berada di lingkungan sekolah, yang tugasnya itu adalah selaku ujung tombak daripada penegak kedisiplinan sekolah. Nah, pada hari ini SMP 1 Busumbiu di tahun ajaran 2019-2020 yaitu mempunyai anggota atau pengurus OSIS sebanyak 20 orang. Nah, mereka itu bekerja sesuai dengan fungsinya, karena dalam satu organisasi mereka itu pasti mempunyai seksi dan program kerja. Nah, di mana setiap seksi itu ada diduduki oleh 2 orang pengurus OSIS dan ada juga 1 pengurus OSIS. Adapun seksi itu adalah seperti mungkin kalian bisa lihat di sini, itu seksi 1, yaitu tugasnya adalah, tunggu sebentar dulu Pak ambil kaca, dan yaitu ini terdiri dari 7 bagian. Pak bacakan 3 bagian aja, yaitu pembagian keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Antara lain, ini adalah melaksanakan peribadatan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Nanti di sana juga ada program triade yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yang mana pesertanya itu adalah anak-anak yang baru naik ke kelas 2. Dan yang sisi kedua yaitu pembinaan budi pekerti luhur atau akhlak mulia, antara lain melaksanakan tata tertib dan kultur sekolah. Nah, disinilah tujuan daripada pengurus itu menegakkan kedisiplinan di sekolah. Terus yang ketiga, pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, pasubra dan bela negara. Ini melaksanakan upacara bendera. Nanti kalau kalian begitu naik ke kelas 2 atau kelas 8, ini setiap hari nanti kita upacara berbeda antara upacara waktu anak-anak di SD dengan di SMP. Nanti dituntun oleh pengurus OSIS ini. Nah, yang keempat ini pembinaan prestasi akademik seni olahraga sesuai dengan bakat dan minat. Nah, ini setiap jeda atau perisian semester akan kita mengadakan olahraga antar kelas. Nanti itu diprogramkan oleh pengurus OSIS. Ini banyak pekerjaan pengurus OSIS yang seharusnya dilaksanakan. Pembinaan demokrasi, ini bagian yang kelima, itu hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, dan kepekaan. Ini memantapkan dan pengembangan peran siswa di dalam pemilihan pengurus OSIS. Ini pemilihan pengurus OSIS yang nantinya ini hampir sama dengan pemilihan kepala desa. Itu kita memilih siapa-siapa nanti yang akan dipilih. Di samping juga nanti ada penyeleksian. Yang keenam, pembinaan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Ini meningkatkan kreativitas dan keterampilan dalam menciptakan suatu barang menjadi lebih berguna. Ini di sini di SMP 1 Busumbiu, OSIS itu biasanya nanti kalau ada kegiatan jeda, itu mereka itu berjualan. Hasilnya itu kita belajar wirausaha, hasil atau untungnya itu dipakai oleh OSIS itu sendiri. Yang ketujuh, pembinaan kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi, antara lain melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini jangan di sekolah aja kita merasakan
hidup bersih yang sehat di rumah pun, apalagi musim sekarang ini sedang ganas-ganasnya COVID-19 selaku pembunuh utama. Yang ke-8, pembinaan sastra dan budaya, yang antara lain mengembangkan wawasan keterampilan siswa di bidang sastra. Ini biasanya dalam bulan bahasa kita mengadakan perlombaan seperti baca puisi dan lain-lainnya. Ini juga pekerjaan OSIS. Sedangkan seksi 9, pembinaan teknologi informasi dan komunikasi TIK, antara lain memanfaatkan TIK untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Nah, ini biasanya jarang dilakukan karena keadaan komputer kita itu tidak sesuai dengan jumlah siswa, tetapi OSIS itu adalah ini hanya ada heroinnya dan juga ada komputer saat itu yang dipelajari. Yang terakhir, pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris, antara lain melaksanakan lomba, debat, dan pidato. Nah, ini nuansanya ini adalah dalam bulan bahasa. Nah, sekarang Pak juga di sini siapa tahu nanti, karena pemilihan OSIS itu diberlakukan saat di kelas 8, ini juga ada syarat-syaratnya. Ada syaratnya. Yang pertama yaitu syarat pengurus OSIS takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita jadi orang harus ada dan menganut agama yang pasti, memiliki budi pekerti luhur dan sopan santun terhadap orang tua, guru, dan teman. Nah, sebelum kita mendisiplinkan orang, kita dulu yang disiplin. Jangan bisa mendisiplinkan orang tapi kita yang tidak disiplin. Memiliki bakat sebagai pemimpin siswa, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai, dapat mengatur waktu dengan sebaik-baiknya sehingga pelajaran tidak terganggu karena menjadi pengurus OSIS. Pengurus OSIS dicalonkan oleh perwakilan kelas, mementingkan kepentingan organisasi daripada kepentingan sendiri atau teman. Dalam artian seperti ini, begitu teman kita terlalu dekat nanti itu bersalah, kita tidak tindak, tetapi begitu tidak berteman, ada orang yang bukan teman kita bersalah, kita tindak, itu yang salah. Nah, sekian yang Pak bisa paparkan secara singkat, karena situasi seperti ini siapa tahu nanti begitu KBM kita sudah jalan, boleh aja kok, mana sih ruangan OSIS itu, nanti hubungin Pak, boleh, atau teman-teman OSIS, kakak-kakak kelas kalian itu nanti bertanya, gimana ruang OSIS Pak, gimana strukturnya, ini semua ada struktur. Nah, ada koordinator, wakil koordinator, ada pembina OSIS dan semuanya. Pembina OSIS itu juga jumlahnya 10 orang jumlah pembina OSIS. Bapak kelas lokal selaku koordinator, Bapak kelas 8 wakil koordinator, dan Pak sendiri selaku ketua pembina OSIS, dibantu dengan guru-guru yang lain. Nah, nanti begitu kita KBM, kita perkenalkan dengan guru bersangkutan, itu yang lebih baik. Nah, sekian aja. Bapak tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.